4 cara berinvestasi yang benar supaya kamu bisa mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Jadi, nonton video ini sampai habis karena kebanyakan orang nontonnya setengah-setengah, lalu akhirnya ilmunya juga cuma setengah-setengah, lalu kemudian prakteknya juga salah, hasilnya salah, yang disalahin adalah yang ngajarin. Nah, makanya nonton video ini full sampai habis. Kamu akan belajar 4 cara berinvestasi yang benar, jadi uangmu aman. Jadi uangmu aman dan investasimu terus meningkat dan asetmu terus meningkat, passive income-mu selalu meningkat dan pada akhirnya kamu akan mencapai financial freedom. Oke, jadi investasi yang benar nomor 1 adalah jangan gunakan uang panas. Uang panas itu apa? Uang hasil hutang. Jangan ngutang buat investasi, terutama buat pemula. Kalau kamu udah sangat cerdas secara finansial, boleh pakai utang. Dan orang kaya itu berinvestasi pakai utang. Tapi kamu nonton video ini, chances are kamu masih pemula. Besar kemungkinan kamu masih belajar. Dan kalau kamu masih belajar, sebaiknya jangan pakai hutang. Karena resikonya terlalu besar dan ya ini yang kedua nih. Step yang kedua, bagaimana cari investasi yang benar. Kamu harus pelajari dulu investasinya. Kalau kamu masih pemula, yang saya khawatirkan adalah kamu mencari investasi yang untungnya besar, tapi melewatkan aspek resikonya dan aspek legalitasnya. Makanya banyak banget orang-orang yang ketipu investasi bodong. Kenapa? Teriming-iming cuan yang besar tanpa mereka mau pelajari dulu apa resikonya, bagaimana cara kerjanya. Ini yang harus kamu lakukan. Yang paling parah adalah investasi pakai hutang, lalu kemudian tidak pelajari resikonya. Ketika resiko itu terjadi, ya sudah, uangnya habis. Nah, makanya ini kan membawa kita ke step yang ketiga. Apa yang harus kamu pelajari? Bagaimana cara berinvestasi yang benar? Jadi yang pertama tadi udah jelas, jangan pakai uang panas. Yang kedua, kamu harus pelajari baik-baik dulu investasinya. Yang ketiga, alokasikan uangmu dengan baik. Jadi gini, jangan sampai kamu punya gaji 5 juta. Investasinya cuma 10.000. Nah, itu yang pertama ya. Lalu, jangan sampai gajimu 5 juta. Kamu udah budgetin nih investasinya 1 juta per bulan. Oke, mantap, keren. Tapi kemudian temen ada yang nawarin, lu ikut ini aja nih, ini investasi bagus nih. Cuannya 1% sehari pasti aman. Akhirnya apa yang terjadi? Dari budget 1 juta dengan gaji 5 juta, kamu pinjam uang 10 juta untuk ikut investasi. Alokasikan budget investasimu dengan baik. Jadi ada satu terminologi yang namanya adalah aset alokasi. Aset alokasi itu apa? Kamu mengalokasikan asetmu dan kamu suruh aset-asetmu ini bekerja secara strategis supaya mereka pulang bawa uang lebih banyak. Sesimpel itu sebetulnya yang namanya aset alokasi. Nah, aset alokasi yang cerdas itu selalu mengikuti yang namanya ada budgetingnya. Ada budgetnya. Misalnya, kalau budgetmu adalah 1 juta, sekali lagi, gaji 5 juta, untuk alokasi investasi 1 juta, lalu kemudian yang lebih cerdas lagi, kamu pecah-pecah itu 1 juta. Jadi jangan semuanya di satu investasi, apalagi baru belajar gitu ya. Kalau kamu udah ahli, misalnya kamu udah tahu nih, saya emang cocoknya di saham. Saya suka dengan saham, saya paham A sampai Z tentang saham. Ya udah, kamu masukin saham semua, nggak apa-apa. Kayak Warren Buffett, semua alokasinya adalah untuk saham. It's okay. Ada orang-orang seperti Grant Cardone misalnya. Beliau adalah seorang investor properti. Memang ahlinya properti. Akhirnya gimana? Semua uangnya dia diinvest di properti. Nggak apa-apa, dia udah jago. Kalau misalnya kamu masih belajar, masih pemula, coba-coba aja dulu. Coba dulu di sini, di situ. Coba di reksadana, di obligasi, di saham, di emas mungkin. Coba-coba aja, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi paling tidak kamu mengerti, saya cocoknya di obligasi. Ya udah, habis itu nanti kalau udah jago, bukan udah jago maksudnya, kalau udah dapat feel-nya, ya udah fokusin di sana semua, it's okay, nggak apa-apa. Nah, ini akan membawa kita kemudian ke pelajaran yang keempat. Bagaimana cara berinvestasi?
Yang keempat adalah kamu harus paham, tidak ada yang namanya gagal, yang ada adalah sukses dan atau belajar. Jadi gini, jangan berpikir bahwa semua investasimu pasti berhasil. Harus ada yang namanya manajemen resiko. Manajemen resiko apa? Kita paham bahwa setiap investasi pasti ada resikonya. Kita harus paham semua investasi pasti ada resiko. Dan kita jangan takut dengan resiko, jangan kabur dari resiko, jangan lari dari resiko. Resiko itu bisa di-manage. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengelola resiko? Lakukan step pertama, kedua, ketiga. Jangan invest pakai utang kalau kamu masih pemula. Pelajari dulu semua investasinya. Invest leher ke atas dulu. Pelajari dulu aturan mainnya bagaimana, aturan untung ruginya bagaimana, aturan manajemen resikonya seperti apa dalam setiap investasi. Contoh, kalau saham itu ada yang namanya stop loss. Kalau misalnya kita invest di obligasi, lalu kita cari yang FR, fixed rate, itu artinya fix. Lalu kemudian kita adu dengan inflasi. Lebih tinggi mana nih inflasi dengan bunga obligasinya. Kalau lebih tinggi dari bunga obligasi itu relatif jauh lebih aman. Lalu kemudian step yang ketiga, jangan sampai kamu berinvestasi di tempat-tempat yang kamu nggak ngerti dan karena tergiur dengan keuntungan yang besar akhirnya kamu tidak pakai alokasi. Selalu alokasikan budget dan disiplinlah dengan budget. Kalau step 1, 2, dan 3 kamu kuasai dengan baik, kamu jalankan dengan baik, kamu akan jadi seorang investor yang mumpuni, investor yang baik, investor yang hebat. Apakah perlu gaji besar? Enggak juga. Yang penting adalah kamu mulai sekarang karena investasi itu adalah tentang membiasakan diri. Banyak orang ketika gajinya kecil nggak investasi, sampai akhirnya gajinya besar pun nggak investasi. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Ototnya itu nggak terbiasa untuk berinvestasi. Terbiasanya untuk apa? Untuk konsumtif dan konsumtif. Sayang banget. Sayang banget. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.